sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Yang terhormat segenap pengurus PGRI Kabupaten Gunung Kidul, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Wonosari Gunung Kidul beserta anggota dan rombongan, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo Bapak Kasidi SPDMI beserta jajaran pengurus yang lain. Sebelumnya mohon maaf izinkan kami untuk memulai pertemuan pada pagi hari ini untuk membacakan jalannya acara pertemuan pada ini. Sebelumnya terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat, hidayah serta ridhonya kita semuanya diberikan nikmat sehat juga sehat sempat, sehingga kita dipertemukan di ruangan meeting room 1 kantor PGRI Kabupaten Sidoarjo dalam rangka kegiatan studi banding pengurus PGRI Cabang Wonosari Kabupaten Gunung Kidul di PGRI Kabupaten Sidoarjo. Ibu yang saya hormati, izinkan kami memulai dan membacakan acara pada pagi hari ini. Acara studi banding dari pengurus PGRI Cabang Wonosari Kabupaten Gunung Kidul di PGRI Kabupaten Sidoarjo Jumat 28 Februari tahun 2025. Acara yang pertama pembukaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk kita memohon ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah pertemuan pada pagi hari ini bersama-sama kita buka dan memohon ridhonya dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengawali suatu kegiatan dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudahan dan mendapat ridhonya. Amin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PGRI. Untuk petugas dibuat ini dipersilahkan dan mohon hadirin untuk berdiri. Indonesia tanah airmu.
Hadirin persilakan. Bapak Ibu semua, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Untuk itu kepada Bapak Heru Purwanto SPI waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan studi dari pengurus DKI Cabang Wonosari Gunung Kidul. Berilah rahmah, hidayah, dan inayah-Mu ya Allah, sehingga acara berjalan lancar, sukses, mendapat ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara ini sebagai amal jariah yang berguna bagi kita semua dalam mengelola organisasi profesi yang menjadikan anggota profesional sejahtera, terlindungi, dan bermartabat. Ya Allah ya Syakur, jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat dengan memanfaatkan nikmat untuk berbuat yang baik, mengharap ridho, menyedekahkan ilmu sehingga menjadi pandai, menyedekahkan harta sehingga menjadi kaya, dan menyedekahkan tenaga sehingga menjadi sehat. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu nampak benar, dan berilah kekuatan untuk menjalankannya, dan berilah petunjuk bahwa yang batil nampak batil, berilah kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami,
dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pengurus pendahulu kami. Ya Allah ya Rahim, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fadlul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, karena telah kita laksanakan bersama. Acara selanjutnya adalah ucapan selamat datang. Namun sebelum kami nyatakan kepada Bapak Ketua, perlu kami perkenalkan pada Bapak Ibu yang hadir saat ini, khususnya dari Gunung Kidul, bahwa kami pengurus PKI Kabupaten Sukoharjo ini adalah baru hasil daripada pemilihan kemarin konferensi kabupaten pada tanggal 30 Januari 2025. Hari baru 28 hari. Yang kami pengurus berlima baru dilantik 28 hari. Sedangkan untuk kelengkapannya baru dilantik kemarin tanggal 25. Jadi baru kemarin. Yaitu ketua beliau Bapak Dr. Andes. Bapak kasih di SPD. Monggo jumeneng Pak Ketua misalnya pun tepat untuk ketua. Kemudian wakil ketua 1 Bapak Dr. Andes Suwarto. Kemudian wakil ketua 2 Bapak Dr. Andes Sabono MPD. Untuk wakil ketua 3 Bapak Dr. Karseno Handoyo MSI. Mohon saat ini izin karena ada keperluan keluarga yang nanti di rumah sakit, semoga dapat kesembuhan. Kemudian saya sendiri sebagai sekretaris 1, kemudian sekretaris 2 Bapak Heru Purwanto SPD. Sedangkan bendahara 1 Ibu Sri Adiatmini MPD di belakang, dan juga untuk bendahara 2 Ibu Sumiati SPD MPD saat ini juga mohon izin karena bersamaan dengan kepentingan dinas, ada tugas dinas. Kemudian ada bendahara yang 1 yaitu bendahara Graha, jadi khusus terpisah Pak antara bendahara organisasi dan badan usaha berbeda. Yaitu bendahara dari badan usaha itu Ibu Harsini gitu. Kemudian bersama kita juga sebenarnya ada pengurus kelengkapan atau tidak lengkap, ini ada kooperator ini Pak Hardi SPD, dia seni budaya dan olahraga. Kemudian juga rawuh itu seperti penelitian dan pengabdian masyarakat Pak Turmudi Muhammad Turmudi. Jadi tidak bisa dilengkapi karena kepentingan. Itu Bapak yang bisa membersamai kegiatan pada pagi ini. Untuk Bapak Ibu, selanjutnya kita aturkan selanjutnya ucapan selamat datang. Waktu kami aturkan sebelumnya kepada Bapak Ketua PKI Kabupaten Sukoharjo, Bapak Kasih di SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak pengurus PKI Kabupaten Gunung Kidul dan terkhusus Bapak Ketua Cabang Wonosari, yang kami hormati beserta pengurus cabang Kabupaten yang kami hormati, serta rekan-rekan pengurus PKI Kabupaten Sukoharjo yang sudah diperkenalkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang indah ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan karunia nikmat yang luar biasa kepada kita. Saya ingin berpantun dulu Bapak Ibu, sudah biasa. Ya itulah, saya kan kurang cakep kalau dikatakan kamu.
atau PHP. Anak raja beli kain katun, coraknya indah menawan hati. Hari ini saya berpantun untuk Bapak Ibu yang baik hati. Jadi orang baik itu ketemunya orang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu berkenan berkunjung bersilaturahim ke PGRI Kabupaten Sukoharjo. Semoga dengan silaturahim ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan karunia pada kita. Terutama nanti dari Gunung Kidul, semoga terinspirasi, tergugah untuk bisa meniru gitu ya. Setidaknya punya mimpi untuk memiliki usaha, badan usaha di PGRI yang mungkin yang kita cita-citakan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mewakili rekan-rekan pengurus Kabupaten Sukoharjo, mohon maaf bila dalam penyambutan kami, kalau bahasa Jawanya itu uguh, bubuk, suguh, ya, kurang berkenan, aruh, ya, mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami semua menyadari juga mungkin kata-kata kami kurang halus, karena kami juga menyadari bukan keturunan makhluk halus, jadi tidak bisa. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nanti silahkan untuk bertanya jawab, yang mungkin nanti ada pesan dan kesan, nanti ada acara tanya jawab, maupun disilahkan terkait dengan keberadaan PGRI Kabupaten Sukoharjo ini, usahanya yang mungkin dianggap besar ya di seluruh Indonesia. Kemarin siang juga ada talkshow tentang bagaimana usaha PGRI ini bisa eksis, bisa terus berkembang sampai terkenal ke seluruh Indonesia. Bahkan besok ada yang kunjungan ke sini dari Kalimantan, dari kemarin ya, Kalimantan Timur, kemudian dari Rio ya Pak ya, Lampung ya, dari Lampung juga mau ke sini. Ini Bapak Ibu, sebenarnya kunci sukses yang pertama itu adalah koordinasi komunikasi. Itu penting sekali, baik koordinasi komunikasi dengan pemerintah daerah maupun secara intern, jadi ada ekstern dan intern. Kemudian yang kedua, menciptakan trust, kepercayaan di antara pengurus dan anggota. Nah ini sekilas ya tipsnya, tapi nanti prakteknya agak sulit ya. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasan di dalam kita berjuang. Jadi di PGRI itu sering saya katakan, saya sudah 10 tahun Pak menjadi pengurus cabang. Nah, kemarin diamanai pengurus kabupaten. Nah, itu saya sering mengatakan dari guru saya itu di gitu ya. Kalau saya itu kan taksidi jadi di gitu. Yang kowe sedekah harta, kowe tambah sugih. Yang kowe sedekah tenaga, tambah sehat. Yang sedekah ilmu tambah pinter. Nah inilah yang saya pegang terus. Maka kita harus selalu ikhlas dalam berjuang di PGRI. Karena di PGRI itu bukan tentang apa, tentang siapa, tentang bagaimana, bahkan tentang dapat apa. Tetapi PGRI itu adalah sebuah pengabdian. Jadi mari kita bersama-sama mengabdikan diri kita untuk kemajuan di PGRI. Dan kemarin juga Pak Muhdi, Ketua PGRI Jawa Tengah, yang sekarang sudah terpilih jadi anggota MPR ya Pak, dari DPD anggota MPR, itu mohon doanya, karena kan mengawal adanya penghematan anggaran dan undang-undang Sidiknas. Itu kan sudah 20 tahun lebih Pak, kan 2003 tuh ya, sekarang 2025. Itu ada yang ingin menyempurnakan istilahnya KLP. Dan nanti itu Pak Muhdi mengawal, minta doanya
agar sertifikasi ora hilang, di ora dudik gitu kan, karena dalam penghematan ini. Jadi ini perlu kita bersama-sama di satu Indonesia untuk berdoa semoga tetap nyantol dengan sertifikasinya di dalam undang-undang nanti, undang-undang guru dan dosen. Dulu kan Signas, mungkin nanti namanya undang-undang guru dan dosen. Itu saja Bapak Ibu sekilas. Nanti untuk yang lainnya kita bisa bertanya jawab. Ini ada Pak Warto, ya, Pak Warto itu sudah sejak dulu yang nangani, karena dulu yang pengurus wakil ketua, sekarang masih wakil ketua terkait dengan usaha ini dari 2018 ya Pak ya, sampai sekarang. Itu dia yang selalu menangani semuanya, bangunannya apa saja, itu nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun motivasi. Bisa dicatat belum saya patenkan. Naik perahu ke ujung muara, melihat nelayan menjala ikan. Mari maju bersama, wujudkan pendidikan yang menawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang telah memberikan selamat datang. Dulu Bapak sebagai informasi beliau Bapak Ketua itu kenapa senang berpantun, karena kebetulan dia itu sarjananya bahasa, magisternya juga bahasa, dan beliau penulis nasional. Jadi buku yang telah ditulis beliau itu lebih dari 100 buku. Oke, 100 buku. Itu dari 3 serangkai dan lainnya itu. Oke. Ini Pak Ketua ya. Dan kebetulan prestasi terakhir beliau adalah pengawas sekolah inovatif nasional juara 1 kemarin. Itu yang terakhir 2024. Ibu Bapak lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua PGRI cabang Wonosari Gunung Kidul. Waktu kami nyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati jajaran pengurus PGRI Kabupaten Sukoharjo, tua serta kelengkapannya. Yang kami hormati Bapak Ibu rombongan PGRI cabang Wonosari. Pertama, tak lupa kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hari ini kami dapat bersama hadir di PGRI Kabupaten Sukoharjo dalam rangkaian studi minggu. Selamat sampai sini. Tepat sekitar jam 8 lebih 10 menit tadi kami sampai di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Kami ngurai pantun itu tidak mampu, kami itu guru teknik gitu. Senangan itu pragmatis itu. Ada pantun populer kami yang sering kami baca adalah ke Jakarta naik kereta. Di dalam kereta ada buaya. Jadi tidak jadi ke Jakarta bukan. Cukup sekalian. Karena ada buaya nggak berani naik gitu ya. Tapi prinsip Bapak Ibu yang kami hormati ya, ada banyak hal yang kami bawa misi kami. Kalau di doa tadi itu ada 4 komponen. Saya tunggu terus saja. Kalau ada buaya nggak jadi dong gitu ya. Nggak jadi naik dong gitu ya. Bapak Ibu, ada 4 komponen pada saat kami sudah hampir 5 tahun menjadi ketua cabang. Ada 4 komponen yang sama-sama menjadi bagian untuk kita menjadi tujuan. Kita adalah satu, bahwa secara profesional itu menjadi sebuah target kami berada di PGRI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan perlindungan secara profesi. Yang keempat adalah menghadirkan satu kesejahteraan. Yang kelima, yang ketiga, yang keempat adalah satu martabat yang kita jaga sama-sama. Ini adalah hal yang menjadi roh kami kemarin bersama dengan pengurus cabang. Oleh karena itu,
Apapun kami lakukan dalam rangka untuk mencapai itu, Bapak Ibu. Dan hari ini kami hadir di PGRI Sukarjo juga bagian dari itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih pada PGRI cabang PGRI Kabupaten Sukarjo yang telah menerima kami. Kami kemarin itu browsing dari Sabang sampai Merauke, mana tuh kira-kira PGRI yang bisa memberikan bicara kepada kami dia. Ternyata ketemunya di Sukarjo, Bapak Ibu. Ketemunya di Sukarjo luar biasa. Bapak Ibu kami hormati, hadir bersama kami, ya kami kenalkan karena itu jadi perkenalan hadir bersama kami. Pertama adalah atasan kami secara kelembagaan organisasi adalah pertama Bapak Asbani MPD, ini adalah sekretaris PGRI Kabupaten Gunung Kidul gitu. Yang kedua adalah Bapak Joko Suryanto, ini adalah wakil sekretaris PGRI Kabupaten Gunung Kidul. Mohon izin Bu Ketua PGRI Pak Tijar begitu ya, Bu Kepala Dinas tidak bisa hadir gitu ya. Dan sesepuh kami di PGRI Kecamatan Wonosari adalah Pak Sunoto MPD ini kan, adalah Korwil Bidik Kapanewon Wonosari. Dan teman-teman Bapak Ibu pengurus cabang dan pengurus ranting, ada beberapa Bapak Ibu kepala sekolah yang bisa hadir bersama kami. Ini adalah kami bersama-sama di sini dalam rangka untuk mencoba meniru hal yang sifatnya menjadi bagian inspirasi kami. Karena kami berpikir bahwa sebuah organisasi itu tidak bisa semata-mata mengandalkan dari sisi iuran. Karena iuran PGRI sekarang ya 8.000, itu sangat kecil sekali. Kami di cabang itu kalau kita pakai peta pembagian itu masih sangat kecil, tapi kita berusaha untuk maksimal. Bagian dari kami bersama-sama dengan pengurus cabang untuk melakukan kegiatan itu kami selalu menjalin komunikasi dengan beberapa mitra yang bisa memberikan sponsor, Bapak Ibu. Kalau menjadikan kerso konferensi kerja PGRI cabang Wonosari itu sering disponsori oleh beberapa pihak. Termasuk konsumsi saya kita pernah disponsori beberapa itu karena memang kapasitas kemampuan kami itu terbatas. Hari ini hadir itu Bapak Ibu kita coba untuk melihat di Sukarjo yang sekiranya bisa menjadi miniatur kita untuk bisa berkembang, melakukan satu perubahan terbesar agar artinya kita bisa mencapai apa yang menjadi mimpi kita pada 4 komponen yang nanti menjadi cita-cita kita bersama. Melindungi profesi, mensejahterakan, semakin bermartabat dan semakin profesional. Tentunya itu adalah harus selalu kita gali agar nantinya kita bisa mencapainya. Dan hari ini, mohon nanti kita mengeksplor PGRI Sukarjo itu adalah yang luar biasa menurut pemikiran kami, dan Jawa Tengah juga luar biasa. Kalau tidak salah, seluruh PGRI provinsi se-Indonesia itu yang bisa mewakilkan ketua PGRI Jawa Tengah itu provinsi hanya Jawa Tengah. Pertama Pak Sudarto pertama. Pak Sudarto pertama. Ya, saya tahu persis itu karena ibu kami itu guru dari Jawa Tengah dari Kampus gitu ya. Misinya sangat luar biasa. Kalau Jogja kemarin kita coba menghitung hasil DPD itu memang kita berat. Pernah mencoba Pak Gito ya dulu pernah. Tapi kita berat karena di Jogja itu ada 3 komponen besar yang tidak bisa dilawan. Satu adalah keraton, di situ ada Kanjeng Ratu Mas. 2 adalah wakil Muhammadiyah, 3 adalah wakil dari NU. Ini memang benar tidak bisa terkalahkan ini. Nah, ada 1 tinggal satu karena kita kan ada 4 wakilnya. Satu berat. Kalau dulu 5, pada saat 5 itu masih ada potensi, tapi pada saat 4 harus mencapai angka sekitar ya 100-an ribu. Untuk mencapai 100 ribu itu PGRI sangat berat sekali. Karena di dalamnya juga ada orang Muhammadiyah, ada orang ini kan berat. Tapi mau tidak mau sebuah upaya tidak ada jeleknya, tetap kita buka bagian dan kita wacana untuk semakin mensejahterakan kita semua. Saya kira itu pengantaran dan terima kasih atas penerimaan yang luar biasa menurut kami, luar biasa menurut kami, dan semoga semua itu jadi satu amal saya bagi PGRI Kabupaten Sukarjo semakin berkembang juga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini ada yang salah dan kurang. Kami mohon maaf. Doanya PGRI Kabupaten itu akan melakukan konferensi nanti di bulan April ya Pak Bani. Semoga dilancarkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya seperti saya Bapak dilanjutkan dengan tukar jenderal mata. Monggo tugas yang bisa memposisikan Pak Ketua dengan menarik diri. Dari Jogja dulu, dari Jogja. Ini dari mana
Dokumentasi, monggo. Bapak Ibu, ini adalah karya salah satu sekolah SMK di Bukidul di Wonosari ini ya. Yang kita serahkan. Kita akan memberikan oleh-oleh khas Gunung Kidul. Halo Beni. Masuk aja. Gini. Ganti ya, satu-satu. Cek langsung aja ya. Amin. Terima kasih Bapak-Bapaknya untuk bisa kembali ke Bandung. Semoga dengan penyerahan Jenderal Mata ini benar-benar kita menjadi kenangan nanti untuk ke depannya. Dan saya mewakili pengurus Kabupaten Sidoarjo, terima kasih atas pelayanannya Pak. Semoga berkah. Dan selanjutnya adalah selayang pandang tentang PGRI Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu kepada Bapak Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Suwarto untuk bisa memaparkan keadaan daripada Kabupaten Sidoarjo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati rekan pengurus PGRI Kabupaten Bukidul yang tadi diwakili oleh sekretaris dan wakil tadi. Yang kami hormati ketua cabang beserta pengurus cabang PGRI Wonosari. Juga yang kami hormati mungkin dari rekan-rekan legislatif dan jangan lupa rekan-rekan pengurus PGRI Kabupaten Sidoarjo yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua yang berupa nikmat kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bersilaturahmi antara pengurus PGRI cabang Wonosari dengan PGRI Sidoarjo. Mudah-mudahan berkah kita Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Bapak dan Ibu, sebelum kami akan menayangkan video tentang keberadaan PGRI Sidoarjo, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kondisi lokasi yang kita tempat sebagai pemerintah PGRI, bahwa lokasi ini Pak, dulu itu tempatnya rendah sekali, rawa Pak. Kalau itu banjir Pak, hujan pas banjir. Kalau mau kantoran dulu itu udah hujan merobyok Pak, menawu.
Kadang-kadang alat untuk ya amiterasu kadang matrok cuma ini keberadaan sebelum dibangun. Kondisinya rawa banjir Pak. Nah, tanah ini seluas 6.700 meter persegi. 6.700 meter persegi. Terus Bapak Ibu, berdasarkan konferensi kabupaten telah diputuskan bahwa PGRI Sukoharjo akan membangun sebuah gedung pertemuan. Ini hasil keputusan konferensi kabupaten. Terus ditindaklanjuti dengan konferensi kerja. Diputuskan membangun yaitu gedung pertemuan Geraha PGRI dengan kondisi tanah yang apa? Rawa. Nah, bayangkan pun banjir. Kayak gonin itu rendah sekali Pak tempatnya. Tapi akhirnya ya berkat kegiatan dari teman-teman, komitmen dari teman-teman, alhamdulillah hasil konferensi kerja telah diputuskan ingin membangun PGRI. Pada rapat itu juga diputuskan masalah iurannya. Iuran. Nah, diputuskan iuran dengan SK. Diputuskan bahwa iuran pembangunan Geraha PGRI yang sebelah barat ya, yang seluas bangunan itu 1.764 meter persegi Pak, hampir 1.800 luas bangunannya yang sebelah. Diputuskan iurannya ada tiga kategori. Kategori yang pertama adalah guru yang sudah sertifikasi itu 40.000, yang golongan 4. Kategori golongan 4 itu 40.000 per bulan dengan jangka waktu 2 tahun. 2 tahun. Terus golongan 3, ya golongan 3 guru yang sudah sertifikasi itu 35.000 ya per bulan selama 2 tahun. Yang non sertifikasi itu 25.000 selama 2 tahun. Itu iuran. Alhamdulillah berkat kepercayaan dari anggota, dari target yang kita hitung, iuran itu dapat masuk 99,9%. Karena kami sudah menghitung, pensiun sudah kami hitung Pak. Kan tidak semua 24 bulan, mungkin ada yang jeda pensiun hanya 12 bulan, ada apa itu, mungkin ada yang 6 bulan, mungkin hanya 1 bulan. Ya, pensiun. Sudah kami hitung, alhamdulillah itu bisa masuk 99,9%, hampir masuk semua. Karena mungkin ada yang meninggal Pak ya, meninggal ya sudah ada meninggal ya iuran. Alhamdulillah. Nah, setelah uang terkumpul, nah, ini kita wujudkan bangunan. Kita wujudkan bangunan. Alhamdulillah, bangunan selesai pada tahun 2018 ya. 2016 pada bulan Mei diresmikan oleh Bupati. Pada waktu diresmikan, beliau namun ujungnya bangun gedung Pak. Kursi urung duwe, soal urung duwe, ujung tempat gedung, tok. Kosong blok, kosong blok, tidak punya apa-apa itu. Terpaksa kalau kita sewa, Pak, kita mendatangkan sewa kursi dari luar, sound dari luar. Hasil dari geraha sedikit kita kumpulkan untuk beli event Paris. Nah, alhamdulillah sekarang ini semuanya sudah bisa siap melayani, baik sound, kursi dan semuanya. Ini sehari sudah bisa melayani. Bahkan di Geraha PGRI, istilahnya apa? Sistem paket. Sini ini sudah melayani sistem paket.
konsumen tinggal masuk saja. Itu hanya 52 juta 1000 tamu, Pak. Sudah, tinggal masuk pun dekor, makanan pun semuanya konsumen tinggal masuk. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Sekarang ini konsumen itu yang paket hampir 80% paket. Ya ada yang hanya apa itu seragamnya saja, ya, ada. Tapi kebanyakan itu hampir 75 saya bilang itu paket. Ya. Alhamdulillah Pak itu berkat dukungan dari anggota dan juga karena kita punya anggota banyak, alhamdulillah. Sekarang PGRI itu menjadi ikon, ya Pak, gedung pertemuan Kabupaten Sukoharjo. Kalau mau mantu di sini itu harus bookingnya 1 tahun Pak. Betul. 1 tahun. Di Desember 2025 itu sudah kemarin bookingnya udah mungkin hampir 2 juta Pak. Iya. Nah, ini betul Pak ya. Kalian itu betul. Berarti ya. Tahun 2025 ini yang booking untuk mantan sudah lebih dari 75 orang. Ya tahun ini yang sudah booking mantan, ya sudah booking. Belum nanti dagaan ya, ada kegiatan rapat, seminar dan sebagainya. Nah, alhamdulillah ini kepercayaan. Nah, apa juga itu tidak ada gedung Pak? Banyak. Sebelah itu gedung Pak. Sama itu, hanya 200 meter. Bangunnya lebih duluan. Ada IPHI, ada Pak veteran, ada Pak Budi Sasono, ada itu Pak seni budaya, ada banyak, ada 6 dari 7. Nah, alhamdulillah ini menjadi Pak rujukan pertama. Nek ini kebak lagi. Ini Pak. Terus yang selanjutnya Pak Ibu, hasilnya gerah itu nopo. Memang yang pertama itu kemarin adalah untuk melengkapi inventaris ya, inventaris, kelengkapan inventaris. Terus yang kedua digunakan untuk pensertifikatan tanah ini Pak. Habis untuk sertifikat tanah itu 550 juta Pak ini. Ini untuk sertifikat ini. Nah. Yang ketiga untuk bangun ini Pak, bangun yang kantor pusat ini. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan hasil daripada geraha termasuk di ini teman juga untuk membantu kegiatan cabang. Kami dari hasil geraha sudah membantu laptop semua cabang, bantuan operasional cabang setiap tahun ya hampir 10 sampai 15 juta. Ke cabang Pak ya, termasuk setiap HUT hari ulang tahun itu kita juga membantu ke cabang. Nah ini dulu ketua cabangnya ini. Bahkan tahun ini tahun ini dari provinsi kan ada kalender Pak. Semua anggota di drop di kalender ya. Ini kami gratiskan semua. 6.000 Pak. Kami gratiskan semua, tidak bayar untuk tahun ini. Memang kalau tahun kemarin ya kita masih pembenahan ya. Untuk kelengkapan kan juga membutuhkan biaya yang lebih banyak. Nah, tahun ini bahkan ada cetak KTA yang baru ya, mau digital KTA yang baru ini akan kami gratiskan semua. Nah, ini loh. Jadi pada hakikatnya hasil geraha juga untuk apa? Untuk anggota. Memang kita bukan koperasi Pak. Jadi BNI mikir aku untuk apa saham kalau koperasi ada isang Pak. Itu tidak ya, sebagai amal jariah saja. Kita bantuannya ke organisasi. Ya, sekarang itu yang ada. Sekarang ini lah, yang kantor pusat ini. Pada waktu situasi pandemi, setelah pandemi tahun 2020 ya, 2020. Ya, hasil konkap termasuk hasil konker memutuskan membangun kantor pusat PGRI. Terus kita dari Pengurus Kabupaten mengadakan sosialisasi secara daring itu, secara daring. Terus daring dari sini, nanti dari cabang-cabang itu apa di tempatnya sendiri ada sosialisasi masalah iuran membangun kantor
pusat ini. Nah, iuran yang ini kami istilahkan jimpitan, Pak. Kita istilahkan. Karena Pak, jelas. Karena iuran pembangunan kantor pusat ini 30.000 per bulan selama 2 tahun. Kami istilahkan jimpitan, untuk apa itu jimpitan sewengi semalam Rp1.000, monggo jenengan apa? Siseke, maka tiap bulan disetorkan. Alhamdulillah target dari apa iuran ini 101%, Pak. Dari 101% Pak bisa, karena ada angkatan P3K nambah. Alhamdulillah. Terus ini digunakan untuk pembangunan kantor pusat. DPG tidak punya apa-apa ya, kan namanya programnya apa? Kantor belum punya seperti belum punya AC, belum punya apa itu belum semua disewa ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dapat mewujudkan inventaris seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, di kantor pusat ini ya, ada terdiri dari kantor pengurus PGRI di sebelah, di apa nanti bisa ya. Ada kantor pengurus PGRI, ada resepsionis, ada kantor IGTKI ada ya. Sini IGTKI itu ya. Dulu Pak, saya ingin punya kantor. Adanya nanti pengurus PGRI Kabupaten bangun kantor, kami juga saya ikut bangun. Jadi IGTKI iuran 2 Pak. Iuran untuk pembuatan kantor Pak. Dan juga Pak iuran Pak PGRI 2. Jadi kita ada kantor IGTKI, ada penginapan Pak. Di bawahnya ada penginapan. Nanti dapat dia penginapan. Terus di atas ini ada meeting room 1 dan meeting room 2. Ini yang kapasitas 100 lebih, yang situ ada kapasitas 60. Ini juga tidak pernah seperti Pak ini. Nah, ini sini itu paketnya murah. Pertemuan yang ya minimalis aja itu ya berapa? 36. 36.000 itu sudah makan, sudah snack, sudah free ya Pak? Fasilitas. Oh, itu yang bayangin dulu deh. 36.000. Itu bayangin. Oh, ini kan bayangin benar gitu. Iya pakai dus ya. Prasmanan ya ada yang 45, ini. Jadi ini ordernya banyak dari dinas-dinas itu semuanya ambil Pak. Jadi juga bagiannya harus antri Pak. Data tidak bisa. Ya. Nah itu sekilas Bapak Ibu, nanti bisa melihat Pak, melihat tayangan ya, tayangannya jelas seperti apa yang diberikan tadi. Kita hanya ikhlas pengabdian. Panitia tidak ada honor. Bahkan ini Pak Guru, bangunan ini swakelola, tidak dibangun, tidak diborongkan, dikelola sendiri. Tunggu material dewe dikelola sendiri. Tidak ada begitu panitia, tidak diborongkan. Monggo, ini karena waktu, monggo Pak Hardi bisa menayangkan video keberadaan PGRI. Nah, ini pintu masuk Pak tadi ya. Ini pintu masuk. Di Kalpura dekat. Makin agak berat.
mobil AC, 2 LCD monitor, 2 TV, meja dan kursi yang nyaman dan kondusif untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan. Termasuk juga untuk bimbingan keluarga PGRI yang berada di sebelah selatan memiliki kapasitas kurang lebih 60 orang. Ini kita berdua ini ya. Nah, ini paket-paket PGRI ini juga Pengurus PGRI Kabupaten Sukoharjo juga telah merintis berbagai pengembangan organisasi. Gerakan PGRI juga telah mengembangkan dalam sektor kewirausahaan untuk peningkatan pelayanan dan fasilitas anggota dengan melayani sebuah gedung. Ada juga sewaan gedung. nah, ini kalau di sewanya rekor 3 milik masa tidak milik banyak ada 25 ada. Menjadi kerjasama dengan berbagai TOP, integrasi, catering, sound, maupun jasa-jasa lain yang dibutuhkan dalam mendukung suatu acara. Pembangunan doa PGRI merupakan sebuah program anggotanya. Hasil yang didapatkan dari pengelolaan kewirausahaan gerakan PGRI dimanfaatkan pula dalam peningkatan organisasi sebagai upaya dukungan organisasi dalam peningkatan kompetensi anggotanya. Berbagai testimoni luar biasa akan pelayanan dan fasilitas Terima kasih diteruskan oleh KPB Unifah. semoga PGRI Kabupaten Sukoharjo terus bergerak untuk mengawal, membersamai, mendukung, mengayomi anggotanya dalam menjalankan marwah sebagai seorang ibu. Hidup dulu, hidup PGRI, solidaritas, yes. Ya, sudah dilatih di Unifah ya. Jadi dia Pak Mudi sudah dilatih. Pada waktu peresmian kantor ini juga dihadiri oleh Unifah, pengurus provinsi dan semua ketua PGRI se-Jateng pada waktu peresmian ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa PGRI itu ada 4 bidang usaha. Yang pertama adalah penyediaan gerak untuk wedding ya, untuk wedding. Yang kedua meeting room nih, meeting room ini. Dan yang ketiga penginapan, dan yang keempat sekarang ini kita transportasi, kita menyewakan. Nah kemarin baru aja beli 1 mobil Hilux ya seharga 700 juta lebih, 750 juta lebih ya. Itu baru aja nanti itu rencana juga mau disewa untuk sewa dan untuk fasilitas wedding. Ya, alhamdulillah ya. Kemarin sudah kami kami gunakan ke Jakarta menghadirkan Kernas. Di sana akan gunakan, di sana juga mendapat apresiasi dari teman-teman se-Indonesia. Ya. Bapak dan Ibu yang akan mati, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Nanti dapat melihat langsung lagi. Nah, setelah tadi kita lihat. Dan mohon nanti bisa Jumatan di sini aja ya, karena di sini juga masjidnya untuk Jumatan juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada tambah sedikit dari Bapak Sekretaris Dua untuk Sekretaris Polo Prestato yang ikut membidanginya. Terima kasih hanya melengkapi sebagai nanti persatuan
Yang pertama, mengapa anggota percaya iuran yang sebelah barat itu 5 miliar, yang di sini 4 miliar? Karena dulu waktu ketuanya Pak Bambang dan Pak Darno kebetulan sebagai kepala dinas, sehingga akan berbeda. Kemudian panitia sepeser pun tidak didonor, sehingga anggota percaya bahwa memang uang itu digunakan untuk pemenang. Sedikit pun ya, ada yang usul Pak Bambang selalu ketua punya kebijakan bisa, itu pertanyaan. Yang kedua, dari uang anggota itu tidak dipegang oleh bendahara, tetapi langsung rekening bank, sehingga menghindari kalau dipegang oleh bendahara biasa yang terjadi di hotel. Ini sehingga Pak Wanto dan Bu Nunut yang bendahara itu kalau akan menarik uang cukup ke bank cepat, dan setiap bulan dievaluasi mana sekolah-sekolah atau anggota-anggota yang belum membayar itu bisa dilihat. Itu antara lain tambahan dari kami. Dan sekali lagi tadi sampaikan Pak Ketua Nasional, koordinasi, komunikasi. Dan sebelum pelaksanaan itu sosialisasi ke cabang-cabang Pak. Di hasil keputusan, kemudian uangnya itu bagaimana caranya sosialisasi ke cabang-cabang. Ada juga yang protes biasanya, tapi tidak kita anggap itu sebagai apa? Gambatan. Kita turun ke bawah. Sekolah mana yang protes kita datangi, kita jelaskan. Ternyata mungkin ketua atau kepala dalam menjelaskan ke anggota kurang jelas, maka kita dari kabupaten panitia. Kadang nun sewu dan dipun wastani melemah berkah nyelo-nyelo, mungkin namun nambah sedikit awal. Saya kembalikan kepada Pak. Ya, terima kasih Bapak Heru yang melengkapinya. Terakhir ini juga perlu disampaikan di sini anggota kami saat ini sekitar 6.700 satu kabupaten anggota PIK, yaitu terdiri dari PNS, juga P3K, juga honorer. 3TT itu juga masuk anggota, dan juga dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, semua itu kita 6.700. Acara selanjutnya Bapak Ibu yaitu pesan dan kesan dan juga mungkin tanya jawab. Untuk itu waktu kami ajukan kepada auden atau Bapak Ibu tamu dari Gunung Kidul, mungkin ada pertanyaan ataupun apa. Jika nanti berupa pertanyaan, insya Allah misalkan itu pertanyaan bidang manajerial dan organisasi akan dijawab atau dibantu oleh Bapak Kasidi bersama Pak Ketua 2 Pak Sabono untuk manajerial dan organisasi. Kemudian untuk administrasi dan kegiatan, program kegiatan nanti akan dijawab oleh Bapak Heru Purwanto SPD selaku sekretaris. Kemudian untuk keuangan dan pengelolaan usaha nanti akan dibantu atau dijawab oleh Bapak Dr. Anies Suwarto dan Ibu Sri Hadiatmini MPD. Kemudian untuk bagaimana mendokumentasikan kegiatan dan mempublikasikan lewat media dan apapun nanti akan dijawab oleh beliau Pak Hadi. Ya. Monggo waktu kami aturkan sebelumnya pada Bapak Ibu jika ada pesan dan kesan atau ben. Monggo masih. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Imun dari PGRI Kabupaten Wonosari. Yang ingin saya pertanyakan adalah yang pertama, bagaimana memanage unit usaha yang cukup besar dan banyak. Ini dari sisi manajemen manusianya. Padahal di sini ada beberapa bidang usaha dan juga saya yakin mempekerjakan sumber daya manusia. Padahal tuntutan sumber daya manusia itu sekarang itu yang menjadi isu paling mutakhir itu adalah peningkatan kesejahteraannya, dalam hal ini penerimaan upah atau kita
menyatakan guru. Nah, bagaimana mengelola sumber daya manusia yang sampai hari ini hasilnya misalnya gedung ini tampak megah tetapi juga bersih, indah dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota PGRI ini, khususnya misalnya dalam hal ketepatan waktu penerimaan tunjangan profesi guru atau TPG. Apakah di sini juga sering mengalami keterlambatan? Kemudian dari pihak pengurus PGRI juga bisa berkomunikasi dengan dinas instansi terkait supaya penerimaan kesejahteraan ini juga bisa tepat waktu. Apakah itu juga bisa sering dikomunikasikan sehingga tepat waktu? Yang berikutnya adalah yang ketiga, bagaimana mengembangkan karir guru untuk anggota PGRI di Kabupaten Sukoharjo ini. Kalau dari sisi tadi mengelola dana dan sebagainya, pengurus lillahi ta'ala ya, tidak mendapatkan honor apapun. Tetapi kan dalam hal ini seperti Pak Ketua tadi mungkin sudah menulis buku sekian ratus judul. Royalti yang diterima saya yakin juga sudah tidak main-main. Nah, bagaimana dengan yang utuh sebagai guru hanya mengandalkan gaji, sedangkan TPG saja tidak pernah sering mengalami keterlambatan. Nah, ini bagaimana upaya pengurus PGRI, karena secara tidak langsung ataupun langsung PGRI adalah juga merupakan sebuah pressure group atau kelompok kepentingan, di mana kepentingannya adalah meningkatkan profesionalisme guru, tetapi juga meningkatkan kesejahteraannya. Saya kira itu yang kami pertanyakan. Mudah-mudahan ada inspirasi juga bagi kami sehingga apa yang menjadi usaha di PGRI Kabupaten Sukoharjo ini paling tidak menjadi wawasan yang pertama. Yang berikutnya mungkin kalau tidak bisa diaplikasikan sekarang, mungkin saya sependapat dengan Prof. Muhajir itu, kalau tidak bisa dipahami hari ini bisa dilaksanakan mungkin setahun, 2 tahun, 30 tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, matur suwun Bapak. Ini langsung saja satu-satu ditanggapi dulu ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana memanage atau mengatur data SDM. Ini nanti mohon dijawab oleh Bapak Dr. Deswanto karena beliau juga bertanggung jawab dalam bidang usaha. Meskipun tadi ada ketua-ketua, tapi bertanggung jawab pada Pak Sato. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, terutama untuk ketepatan penerimaan sertifikasi. Nanti akan dijawab oleh Bapak Ketua, yaitu Bapak Kasih DPD. Kemudian bagaimana mengembangkan karir guru. Nah, ini bidangnya Pak Ketua dua nanti akan disampaikan oleh Pak Sahono. Karena dari bawah beliau wakil ketua itu dari bagi per bidang Pak, tugas-tugasnya. Jadi membawa bidang apa. Monggo waktu kami dulu pada Pak Suwarto untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Kaitannya dengan memanage sumber daya manusia, bahwa di PGRI Sukoharjo itu juga dibentuk badan khusus, ya, badan khusus kaitan dengan usaha. Jadi berdasarkan hasil rapat kemarin dari PGRI Sukoharjo membentuk badan khusus pengelola geraha PGRI. Jadi ada pengelola geraha. Jadi pengelola ini ada sendiri Pak, lepas dari pengurus. Di samping ada pengelola GRI juga kita ada karyawan. Kami punya karyawan, ya, karyawan itu 6. Itu sudah kami bagi, yang bagian resepsionis, ada keamanan, ada kebersihan, ya, kebersihan. Jadi ini sudah kami bagi-bagi kaitan dengan job desk-nya karyawan. Itu ada 6. Ada 6. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan penjaga, istilahnya karena kita itu istilahnya apa ya, jenis pelayanan itu adalah maksimal. Memang kita dari PGRI ini untuk pelayanan itu hampir 24 jam. Jadi ya,
untuk karyawan, kami itu kan jam 8 sampai jam 4. Itu harus jam 4 itu harus dari di kantor. Terus setelah itu diganti dengan apa? Penjaga malam. Jadi dari konsumen yang mau pesan jam berapapun bisa kita melayani. Juga di samping itu juga ada webnya, Jadi lewat web juga bisa untuk pelayanan untuk pesan. Nah, terus yang selanjutnya masalah kebersihan. Masalah kebersihan kami juga ada cleaning service, Pak. Jadi juga ada cleaning service-nya. Jadi khusus yang menangani masalah kebersihan terutama di toilet. Di toilet, di kamar mandi, di WC itu memang itu ada pekerjaan yang mungkin orang lain tidak mau. Ya harus ditangani khusus. Kami juga membuat dari cleaning service. Dari kesejahteraan karyawan, alhamdulillah untuk karyawan ini apa? Kami melihat juga cukup di atas apa? Ya, di atas rata-rata. Hanya yang pengelolaannya. Dulu kan sebelum pengelola ini ya. Dulu saya juga pengurus juga sebagai pengelola. Honornya itu lah pun kayak sifatnya perjuangan ya perjuangan. Jadi kalau pengelola memang sifatnya pengabdian, perjuangan. Nah saya sebagai istilahnya kok insentif jadi payah atau mau. Memang orang sukses itu semuanya harus melalui dengan pengabdian dan perjuangan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin yang dari Mas Pak Siti. Jadi monggo langsung yang kedua Pak Siti tentang kesejahteraan anggota supaya dengan sertifikasi. Nanti Pak Sarno nanti di APKS ya Pak. Dan terima kasih Pak. Jadi untuk tadi saya katakan bahwa PGRI ini koordinasi dan komunikasi itu penting Pak. Hingga saya kemarin dengan rekan-rekan mengurus inti dilantik tanggal 30, saya langsung istilahnya ya berkomunikasi silaturahim, kepala dinas sudah oke, kemudian ke bupati sudah oke, kemudian ke Kemenang. Jadi dalam waktu 20 hari semuanya sudah langsung komunikasi, melaporkan, memperkenalkan ini pengurus baru, mendukung program visi misi Ibu Bupati dan Wakil Bupati. Nah, mereka sangat mendukung Pak. Jadi kalau sudah ada silaturahim yang baik, nanti kalau ada apa-apa kita akan berbaik. Dan untuk sertifikasi kami sifatnya hanya mendesak Pak, mengingatkan, mendesak supaya nanti jangan sampai terlambat. Dan alhamdulillah tidak, ya Sukarjo itu kalau dikatakan terlambat, yang penting menerima semuanya. Jadi tidak terlambat juga, misalnya triwulan harusnya nomornya ya paling akhir triwulan gitu. Jadi semuanya sudah terbayar dengan baik. Nah kalau bertanya mungkin tentang usaha, ya Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya itu latar belakangnya juga pengusaha Bapak Ibu. Sehingga nanti semoga nanti bisa menginspirasi ya. Jadi saya itu penulis buku sejak 2003. Nah, artinya kata Bapak tadi betul Pak. Yaitu saya buat untuk usaha Pak, mendirikan apotek, mendirikan wisata, mendirikan bimbel gitu kan. Terus yang paling besar adalah BMT Sakinah yang dulu modalnya 8 juta, sekarang sudah 88 miliar. Nah, itulah bisa memotivasi ya. Nah, untuk terkait dengan kesejahteraan di peningkatan di anggota, tadi sudah diceritakan Pak Suwarto, untuk periode ini nanti kalender sudah gratis, kemudian kartu anggota insya Allah nanti juga gratis, bantuan kepada KTA ya, kemudian bantuan ke cabang juga nanti insya Allah ada rencana dari ranting itu setiap tahun akan kami undang
kemudian kami beritahu ya Pak, bukan berita tapi tahu gitu. Kalau berita kan jadi berita kan juga kurang baik. Oh bahasa gitu Pak. Tapi ya Pak, jangan baper loh Pak. Saya itu kalau bicara itu cara ketik ini mau nganggo driji Pak. Jadi nasi ngomong pun ditomong nggak diwaca nganggo hati lah. Jadi itu Bapak Ibu nanti rencana ya Pak ya. Kalau nanti ranting-ranting itu biar tahu gitu Pak, diundang untuk diberikan informasi bahwa inilah usaha yang kita jalani. Kalau dulu kan tidak pernah Pak. Jadi ranting kadang-kadang ikut. Kemudian ini mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu. Saya ketika di cabang itu membuat grup namanya PGRI Niaga. Ini mungkin nanti langsung bisa ditiru. Nah itu menyembadani para guru-guru itu yang punya samben berdagang Pak, tapi lewat online. Alhamdulillah pengikutnya banyak Pak sekarang. Jadi isinya itu ya wong tawa-tawa macam-macam. Tawa mulai dari madu, mulai dari ya burung ya kan. Jadi ada pokoknya wes. Namanya PGRI Niaga itu mewadahi guru maupun mantan guru yang ingin berdagang, khusus guru dan mantan guru Pak. Ini pengawas ini Pak siapa itu Subeno itu kalau setiap hari toko gede Pak ya. Karena jualan gede dia. Iya Pak. Jadi tape ini apalagi mau lebaran ini ya kemarin pensiunan bujune Pak Egarwane Pak Wakil di situ, Toha itu, sekarang itu sudah pensiun ya. Nah, itu sudah suruh masuk kan, ternyata langsung itu Pak Toha ngepeng kacang gitu. Tapi alhamdulillah ada yang pesan, ada yang mungkin nanti bisa menginspirasi buat saja langsung grup PGRI Niaga. Nah, biro wisata dia masuk di situ Pak. Jadi ini untuk peningkatan kesejahteraan yang paling mudah untuk ditiru Pak. Kalau mau mendirikan apotek kan ya angel tapi nanti saya siap Pak bantu Pak. Jadi saya siap bantu. Jika ada apotek ada, wisata juga ada. Monggo nanti konsultasi dengan saya. Bengkel juga saya mendirikan Pak untuk sepeda motor dan spare part. Jadi kalau saya beritahu dengan mesti senang Pak. Wong bengkel itu tuku sekrum niku kilon Pak. Iya. Lah adole bijian. Nah, pokoknya dengan tuku sekrup, gue plat nomor ini kan apa sih lo ini orang ewu ya, 1 Mak ewu ya Pak ya. Mak ewu pada kayak gulanya kurang aja saya ewu Pak. Ada yang 5 tahun besan. Dan yang lainnya gitu. Ngomongnya dan lo gratis kayak obat ini kan ada bayar loh. Jos. Jadi seperti itu Pak, tapi saya juga punya sampai namanya, istilahnya ini bukan ustadz Pak, tapi sering dipanggil untuk ceramah itu Pak. Nah, karena rezekinya sudah banyak, maka tak gratiskan Pak saya. Malu dengan Allah kalau itu. Jadi saya rasa Bapak Ibu, terima kasih. Moga Pak Salno untuk APKN dan mungkin yang lainnya. Izin moga Bapak untuk upaya pengembangan karir daripada guru Pak Salno bisa menambahkan karena beliau yang membidangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin melanjutkan menjawab dari pertanyaan Pak Paimun ya. Untuk pengembangan profesi guru Bapak Ibu, kebetulan kami sudah 3 periode di pengurus kabupaten. Yang pertama saya sebagai bidang pengembangan profesi, yang kedua kemarin sebagai sekretaris 2, dan yang sekarang ini kemarin dipilih langsung melalui R2, saya wakil ketua. Kebetulan pengurusan yang lalu saya diamani sebagai ketua APKS Bapak Ibu, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. Di Kabupaten Sidoarjo itu ada beberapa beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Yang pertama, ketika dulu ada rekrutmen P3K, PGRI Sidoarjo berkolaborasi dengan PGRI Provinsi Jawa Tengah itu mengadakan bimbingan Bapak Ibu.
bimbingan kepada anggota PGRI Sukoharjo yang notabene guru honorer, itu kita bimbing baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial dalam rangka menghadapi seleksi P3K. Jadi kami cawe-cawe Bapak Ibu, ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Ini yang pertama, kami melakukan bimbingan teknis kepada guru-guru honorer menghadapi seleksi tes P3K. Kemudian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru Bapak Ibu, terutama di kenaikan tingkat, PGRI Sukoharjo punya namanya jurnal PGRI Bapak Ibu. Jurnal PGRI Sukoharjo itu sudah ber-ISSN Bapak Ibu. Sudah ber-ISSN, International Standard Number ya. Ini sudah apa ya? Sudah diakui oleh pemerintah, oleh kementerian. Sehingga membantu teman-teman yang mau kenaikan tingkat dulu, zaman dulu ya, sekarang tidak. Zaman dulu kenaikan tingkat ke 4A, 4B dan seterusnya, itu harus menggunakan karya tulis ilmiah. Kita bimbing Bapak Ibu, kita bimbing guru-guru di PGRI Sukoharjo agar mampu menulis karya tulis ilmiah. Kemudian karya tulis ilmiah itu kita tampung, kita muat di jurnal kita, karena kita sudah punya jurnal sendiri. Kita muat di jurnal kita, itu nilainya 4 Bapak Ibu. Karena jurnal kita sudah ber-ISSN. Ini antara lain beberapa langkah PGRI Sukoharjo dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru. Nek kenaikan tingkatnya lancar, gaji ini lancar, gaji ini ditambah tinggi. Ini komitmen kita dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Di samping itu Bapak Ibu, ketika menghadapi kurikulum baru kemarin, kurikulum Merdeka, itu ada paradigma baru pembelajaran. Kita tidak diam Bapak Ibu, kita proaktif. PGRI Sukoharjo mengadakan beberapa pelatihan diklat dalam rangka menghadapi kurikulum baru. Karena di situ ada pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Kita berikan diklat ke teman-teman guru, baik jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, sampai SMA. Jadi kita mengadakan diklat dalam rangka menghadapi kurikulum baru yang di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada tes awal dan sebagainya. Jadi hal baru yang terkait dengan pembelajaran, kebijakan pendidikan yang terbaru, kita proaktif mengadakan diklat. Kalau zaman COVID itu kita diklatnya daring, tapi sekarang sudah mulai langsung lari atau tatap muka. Itu Bapak Ibu tambahan kami. Jadi PGRI Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi guru. Di samping pengembangan kesejahteraan gurunya, kan tidak bisa dipisahkan. Ngaten Pak Raymond, Pak Ruwun, salam nyambung. Kemarin kalau untuk formasi kenaikan pangkat atau jabatan, kalau guru besar, artikel terakhir yang saya baca itu sekarang sudah tidak dibatasi. Tetapi kami ini kemarin mendapat balasan dari beberapa grup itu bahwa justru di tingkat 2 itu sekarang ada pembatasan yang mana antara jabatan guru pertama, muda, madya sampai utama itu ada perbandingan 8, 5 berbanding 1 dengan analisis jabatan yang ditentukan oleh BKN. Nah kemudian yang mandek sekarang ini mungkin Pak Ketua tadi mungkin mandek juga di golongan 4C ya Pak ya. Nah kemudian mau ke guru utama ini seolah masih dibatasi. Bagaimana peran PGRI Kabupaten Sukoharjo untuk memitigasi istilahnya pulau-pulonya bapak-bapak yang sudah di golongan 4C untuk bisa ternyata guru besar saja sekarang yang dulu dibatasi sekarang menjadi dibuka. Bagaimana peran PGRI Kabupaten Sukoharjo untuk mengkomunikasikan hal ini supaya tetap semuanya dalam keadaan yang semangat dan termotivasi dalam bekerja. Ini ya Pak, biarnya menurut saya coba menjawab nih. Kebetulan di awal kepengurusan ini kita sudah beraudiensi dengan beberapa stakeholder Bapak Ibu. Dengan Bupati Sukoharjo, kebetulan Sukoharjo itu putri Bapak Ibu, Bu Eti, itu kita sudah audiensi dengan Bu Eti, dengan Bupati. Kemudian kepala dinasnya Pak Heru kita sudah audiensi.
Dengan Kemenang kita sudah urgensi. Nanti akan dijadwalkan dengan kepala cabang dinas yang menaungi SMP, SMA di wilayah Sukoharjo, SMA, SMK. Jadi kita selalu berkoordinasi, termasuk tadi yang disampaikan Bapak tadi, insya Allah akan kita komunikasikan dengan seluruh stakeholder sebagai pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan, baik itu bupati maupun kepala dinas. Karena Pak Ketua itu terhalang di golongan 4C. Ada temannya lagi Bu Mareni, itu juga terhalang di golongan itu karena peraturan itu tadi Kabupaten Sidoarjo belum ada job untuk pangkat itu. Jadi kita tidak berhenti, nanti kita terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik bupati, kepala dinas dan sebagainya. Ngaten Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terutama Pak Maimun. Tadi yang bisa saya jawab dari berbagai bidang, terutama dari beliau Bapak Suwarto tentang pengelolaan SDM di Geraha PGRI. Perlu kami tambahkan Bapak, untuk kegiatan di Geraha PGRI itu, jika parkir itu di dalam yang kegiatan menambah kesejahteraan daripada anggota. Parkir ada acara di sini itu free Pak. Parkir yang misalkan kegiatan yang mengadakan dinas atau kita itu free, tidak ada bayar parkir. Jika itu di luar yang mengadakan itu kegiatan dari misalkan mantu, itu parkirnya sampai pemanjang jalan. Nah itu kita bekerja sama dengan lingkungan. Jadi yang mengelola parkir adalah lingkungan. Itu mengadopsi istilahnya simbah dulu. Parkir mangkok itu lebih kuat daripada parkir tembok, seperti itu. Sehingga kalau masyarakat itu dibudayakan, insya Allah ikut bertanggung jawab memiliki, itu. Kemudian yang dari Pak Ketua, Pak Kaditi tadi tentang bagaimana sertifikasi selama ini, alhamdulillah memang Kota Sidoarjo lancar-lancar. Ya memang kalau triwulan itu biasanya keluarnya pada akhir bulan. Misalkan ini tadi Januari, Februari, Maret, insya Allah ya akhir Maret. Nah kemarin pada waktu koordinasi sudah sinyal ya Pak ya. Urung nanti Bagdo, insya Allah triwulan 1 dan THR keluar. Jadi kita selalu komunikasi Pak. Itu dari bidang, dari kalian tadi. Jadi seperti itu. Insya kemarin sudah dari sinyal itu seperti itu. Karena kita dekat memang komunikasi dengan Pak Kepala Bidang, Pak Kepala Dinas. Dan ini dengan ketuanya yang baru Pak Kasidi dengan Dinas Pendidikan semakin mesra Pak. Semakin mesra. Doakan saja beliau nanti yang menggantikan Kepala Dinas. Karena sebentar lagi Pak Kadi itu pensiun bulan September Pak. Oh ya. Di Pak Kadi September pensiun. Jadi itu sertifikasi sama lancar. Kemudian untuk pengembangan karir guru, memang di sini saya tahu sendiri pada waktu itu saya masih pengurus cabang ataupun ketua cabang atau bahkan sama di guru, itu banyak kegiatan-kegiatan tentang menulis. Tadi Bapak nyinggung, nah kalau Pak ketuanya nulisnya banyak, otomatis royalti dah. Nah gimana dengan anggota? Anggota kalau yang kerso aktif ditulari Pak. Jadi Pak itu lomo dengan ilmu. Baru minggu kemarin di sini langsung baru dilantik, langsung ada pembimbingan penulisan best practice dan apa Pak berbagi praktek baik langsung Pak di dalam sendiri di aula sini. Jadi itu dan juga di Kabupaten Sidoarjo PGRI ini di sini ada forum pena literasi di situ ya, forum pena literasi guru literasi. Dan di sana itu semua guru bisa mengekspresikan tulisannya sehingga kita yang membantu mempublikasikan, menghubungkan dengan percetakan. Kalau itu bentuknya misalkan cerita kumpulan apa kan mungkin di payu. Dan pulau yang perlu mengawal perlu Pak pembinaan Pak perbatasan. Itu teman-teman dari luar itu udah banyak. Mungkin ini nama samaran buat penulis itu biasanya orang apa namanya dari pakai nama panggung, nama itu tidak nama aslinya. Itu Bapak yang bisa kami tambahkan untuk sehingga nanti mungkin masih kami buka untuk yang lain. Walaupun saya baru 1 bulan di sini, tapi saya kan sudah merasakan kemarin kiprahnya. Dan ini salah semakin mesra. Mungkin kalau Pak Heri itu senior saya sebagai sekretaris 1 yang 2 periode, maka kemarin aku wis kurang nyalon F1, kurang nyalon F2, aku harus mendito.
Nah akhirnya kali Pak Ketua tetap dipasang sekretaris dua. Nih, monggo Pak, mungkin ada cerita yang kita bahas sedikit untuk melengkapi pertanyaan tadi. Pertanyaan Pak. Iya, monggo Bapak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, Pak Ketua. Nama Sunarto Pak, dari anggota PGRI di Wonosari. Usulan ke pengurus di kabupaten dalam rangka sawalan dan pamitan haji PGRI, tolong Pak Ustadz Kasidi nanti yang tampil order dulu Pak Sekretaris. Ada kalimat di terakhir kopian bodoh gitu gratis. Insya Allah gratis, nanti antar jemput atau ya. Bapak yang saya hormati, Pak Ketua, untuk kegiatan di PGRI baik di profesi kita sudah tahu batasannya dan apa yang dilaksanakan. Saya tertarik di ekonomi bagian usaha. Awal bahwa mohon untuk diberikan gambaran awal untuk memulainya seperti ini, sepintas saja. Untuk gambaran awal memulai kok tertarik usaha, kok melirik di usaha itu, apa yang mengilhami itu. Dan Bapak sudah jadi ketua atau masih anggota? Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Gunung Kidul itu sudah pernah iuran untuk mendirikan gedung PGRI dan saat ini juga sudah berdiri gedung PGRI yang sangat megah bagi saya di Gunung Kidul. Menjadi kebanggaan kita. Ternyata kesini loh tidak ada sepojoknya, tidak ada seputirnya, sepojoknya. Ya, terus yang ketiga Pak, nanti mohon dijelaskan menurut pengalaman Bapak apa yang harus kita laksanakan sebagai anggota PGRI. Setiap hari Sabtu dan Minggu, hari Sabtu dan Ahad, bis yang dari Jawa Tengah lewat di dekat saya itu ratusan ke pantai wisata di Gunung Kidul karena memang sangat terkenalnya dan bagus. Nah, tetapi PGRI belum bisa menangkap dari itu. Nah, tolong Pak nanti berikan gambarnya seperti apa. Di sana itu pusat-pusat oleh-oleh sudah ada, tetapi menurut saya di belakang itu yang berdiri adalah bapak-bapak polisi yang punya itu, sehingga memang ya aku yang di belakang yang berdiri itu garwane polisi itu Pak. Ya, nah itu. Jadi, anggota polisi yang nah, mohon untuk memberikan satu trik Pak nanti. Bagaimana nanti kalau PGRI itu di bidang usaha akan melirik di wisata yang saat ini di Gunung Kidul. Mungkin itu, dan terima kasih. Selamat saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, waktunya Mas. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, bagi pengurus PGRI Kabupaten Sukoharjo. Saya dari pengurus kabupaten numpang ingin bertanya. Pertama adalah trik dan tipsnya membangun kepercayaan pada anggota. Sementara sudah dijelaskan, tapi secara ekspertnya seperti apa? Karena kepercayaan trust itu harus dibangun sejak awal. Ketika sejak awal sudah tidak percaya kan susah. Yang kedua, iuran atau wakaf 25.000 sampai 40.000 per bulan selama 2 tahun itu cukup bisa. Termasuk juga jimitan Rp1.000 per hari. Bagaimana menanggapi pro dan kontra, masuk mungkin sorotan dari media sosial, masuk wartawan dan sebagainya. Ini LSM dan sebagainya juga tidak mudah, bukan pekerjaan yang
yang gampang menarik sekian itu selama 2 tahun per bulan ya. Kalau di Gunung Kidul dulu pakaknya 100.000 per sekali ya, sekali pakat 100.000, kemudian untuk beli tanah, kemudian pakat lagi 100.000 untuk membangun dan sebagainya sampai 5 kali. Modelnya kan menggunakan pakat. Nah ini sekian yang selama 2 tahun. Kemudian pertanyaan ketiga, jumlah kekayaan PGRI Sukoharjo itu sudah berapa M? Bagaimana audit eksternalnya? Kemudian siapa yang mengaudit? Apakah anggota ataukah cukup hanya dalam forum konferensi PGRI Kabupaten? Kemudian yang keempat, di Sukoharjo ada 12 cabang dan 2 cabang khusus. Nah, kemudian ada 9 TK di Yayasan PGRI, 1 SMK di Yayasan PGRI. Bagaimana peran PGRI Kabupaten memberikan kontribusi kepada sekolah Yayasan PGRI? Apakah justru yayasannya membantu PGRI Kabupaten? Saya kira malah enggak ini. Saya punya keyakinan PGRI Kabupaten Sukoharjo yang memberikan kontribusi pada kelangsungan dari sekolah Yayasan PGRI, dalam hal ini adalah BPLB. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Kemudian monggo nanti kita untuk sharing dengan teman-teman. Kami begitu nanti mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan bisa nyanyi Sukoharjo. Tapi pokoknya cabang Wonosari maksudnya. Dia teman-teman. Iya, makasih Bapak. Langsung saja ya Pak. Ini satu persatu. Yang pertama dari Bapak Sunoto itu. Nah, nanti ini untuk pertanyaan yang pertama. Ekonomi awal daripada merintis ini nanti tolong untuk Pak Warto untuk bisa memberikan jawaban. Kalau untuk Pak Kadidi bisa diminta menjadi sebagai ustadz nanti dalam kegiatan, insya Allah siap Pak Kadidi. Kemudian apa yang tadi bagaimana untuk apa Pak istilahnya? Wisata. Ya, wisata, mengelola wisata di sana itu gambarannya seperti apa? Monggo Pak Parto untuk jawab Pak Sunoto dulu. Nanti yang Pak Joko nanti akan. Bapak dan Ibu, kami akan menjawab dari Pak Sunoto. Yang pertama kaitannya dengan apa tadi? Akan memulai awalnya gambaran singkat saja Pak ya. Bapak dan Ibu, pada waktu kepala dinas Pak Bambang, karena Pak Bambang itu sebagai kepala dinas, ini backgroundnya kepala dinas, terutama dari pengurus PGRI Kabupaten itu mempunyai gagasan. Hubung ini kepala dinasnya itu ketua PGRI dari kepala dinas. Mari kita membangun suatu gedung pertemuan. Karena kami melihat apa di sekitar kita itu Kabupaten Wonogiri sudah bangun apa gedung, Klaten sudah punya, terus itu di Boyolali sudah punya. Yang belum Sukoharjo berawal dari itu. Dari pengurus PGRI itu dalam konferensi kabupaten itu apa? Menetapkan program, diantaranya adalah membangun geraha PGRI. Gagasan seperti itu. Karena melihat apa? Melihat lingkungan Pak. Wonogiri juga bagus sekali. Kami ada dibanding ke Wonogiri pada itu. Bahkan sekarang sebaliknya Wonogiri dibanding ke sini Pak. Studi tiru ke sini. Iya ini. Dari awal dari itu Pak. Terus dari pemerintah kabupaten bentuk suatu kepanitiaan menawarkan program. Nah, program itu untuk membangun apa pada kita. Di situ anggaran tidak ada Pak. Bahkan kemarin dari hasil pengembalian dari dari rekanan itu kembali ke semua. Enggak. Jadi dengan kepercayaan itu alhamdulillah kita dapat membangun ini. Bahkan Pak untuk iuran Pak, setiap bulan itu hasil iuran kami kami rekap, kami sampaikan pada sekolah-sekolah Pak. Jadi sekolah itu Pak tahu kan saya belum store. Jadi misalnya bendara korporat atau bendara sekolah itu tahu. Oh saya belum store, taki kosong, itu tahu. Dia langsung di store.
Jadi laporan tiap bulan kemarin Pak. Kalau rekap ini harus dilaporkan lewat cabang dan langsung ke satu. Itu Pak. Ya. Langsung ini Pak ya, menjawab tadi Pak. Iuran memang dari 25 sampai 40 tidak sedikit Pak ya. Memang itu. Alhamdulillah Pak, di Sukoharjo itu tidak ada SMA. Dari sini saya ya hampir setiap hari nunggoni itu tidak ada yang datang ke gedung selama pembangunan tidak ada. Betul. Warga tidak ada, aman namanya. Jadi tidak pernah masuk di koran. Alhamdulillah. Wartawan. Alhamdulillah. Tidak ada mencuat masalah potongan, masalah iuran, potongan biaya tidak ada. Tidak ada selama dua tahapan tidak ada. Betul Pak. Terus yang saja kaitan dengan keberadaan sekolah PGRI Pak. Tadi sampaikan ada 1 SMK dan 9. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak ya? Coba saja betul Pak, dari hasil geraha ini juga sebagian untuk menopang murid-murid di sekolah PGRI Pak. Kemarin dari SMK itu kaitannya dengan PPDB ya, itu minta bantuan karena pengadaan ya apa itu? Itu kita membantu, kita bantu sampai berapa dulu? 35 juta bantu dari PGRI Pak. Biasanya kan dari yayasan ke apa? Iya. Ke PGRI Pak ya. Ini saya tadi kebalik dari apa? Dari PGRI ke yayasan. Ya. Alhamdulillah ya. Itu Pak kebenaran Sukoharjo Pak. Ada lagi tadi belum? Jumlah Oh jumlah kekayaan 50 atau audit kita baru internal pada waktu konferensi kerja. Ya tahu ada konferensi kerja Pak. Setiap konferensi kerja itu ada audit dari kita. Setiap tahun ada audit. Untuk ada yang eksternal belum ada. Tapi baru internal. Aset kita itu sekarang ini untuk bangunan ini sekitar hampir 20 miliar teman-teman. Ya, hampir 20 miliar. Antara apa itu bangunan dan masuk harga bangunan. Ya, mungkin itu sudah semua ya. Ya. Kalau tambah sekolah Pak ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kesini tuh secara pantun pulau Bapak Ibu. Jadi kalaulah kelapa muda tidak mudah boleh kembali. Kalau bukan karena Anda, aku di sini lalu untuk siapa lagi? Bapak Ibu, jadi ya kalau apa ya untuk pengajian nanti monggo nanti bisa saja Pak, siap nanti, tapi jangan lama-lama untuk pesen gitu, maksudnya hari tanggalnya itu. Saya juga biasanya ya diundang kemana-mana gitu. Tapi ini kok gratis saya suruh ngomong. Kemudian yang kedua untuk tim Bapak Ibu. Jadi di Gunung Kidul itu kemungkinan usaha itu masih bisa Pak, yaitu dengan wisata. Nah, ciri khas wisata itu apa Bapak Ibu di usaha itu? Yang pertama adalah fresh. Fresh itu maksudnya belum ada di pikiran orang-orang loh, fresh, unik. Ya keunikan harus ada di wisata itu. Coba buka pantai kok jangan Pak. Jadi apa yang di-fresh? Misalnya ide kemarin saya itu mendirikan namanya Galdepak. Galdepak itu kan orang itu biasanya mendirikan kolam renang tok Pak. Tapi saya punya ide. Kolam renang ini tak lengkapi taman kelinci. Ya anak-anak kan seneng Pak. Saya ngerasa renang ya ke taman kelinci. Terus tak kali taman pasir. Ini pasir laut tenan Pak. Jadi saya mengambilnya ke Gunung Kidul pernah hubungi. Anu Pak di sini tidak bisa kok, bisanya bagonan. Mau boleh dia bagonan. Lah aku bilang bagon. Jadi dia tidak bisa keluar Pak kalau pakai kol, pakai itu tidak bisa. Bagon bisa. Sak-sakan itu loh Pak. Akhirnya saya ke Jawa Timur Pak, di Pantai Bum
itu bisa 2 truk besar itu Pak, hampir 8 juta 2 truk. Nah itu tak taruh di situ, tak beli taman itu, tak mainan-mainan itu Pak, sekali saja itu langsung, ya anak-anak itu senang Pak. Bahkan banyak yang nangis untuk diajak pulang nggak mau. Kan kita juga ekonomis, perawatannya kan tidak terlalu sulit Pak. Kelinci itu juga tidak terlalu sulit Pak, dijual kan dipakani itu aja. Kan biasanya kerep mati, dan terserah saya punya rahasianya pakai polar Pak. Polar itu kayak kartol itu Pak, sama susu. Itu sehari sekali sudah ternyata bagus, jadi tidak mati, malah manah malah. Jadi itu Pak, jadi keunikan. Jadi pantai kalau nanti dibuat apa untuk outbound. Pertama guru-guru, kan kita punya marketing Pak. Semua guru adalah marketing. Di sini juga begitu Pak. Semua guru yang 6.000 itu marketing semuanya Pak. Jadi cerita ini enggak gedung, enggak ada cerita yang jelek. Semuanya mesti bagus. Ya, untuk guru dapat kontingen gitu jelas. Pak Kiryobo, ora percaya rono. Marketing semua. Nah, jadi monggo nanti kapan-kapan kadang-kadang kalau dari konsultan di betul nopo-nopo untuk berikan wisata dalam apa siapa gitu. Jadi niku Bapak Ibu, yang penting keunikan fresh karo kesungguhan. Orang berusaha itu seperti pepatah Perancis. Kalau orang lain tidur, kita bekerja. Kalau orang lain bekerja, kita tidur. Nah, ya sama. Jadi kalau orang lain itu tidur, kita bekerja. Orang lain bekerja, kita bekerja yang lain, betul Pak. Kita tetap bekerja tapi yang lain, betul Pak. Jadi tidurnya itu sedikit Pak. Bukan sedikit-sedikit tidur, tapi tidurnya sedikit. Dan jangan lupa Pak, kunci 1 Pak. Untuk pengusaha itu, ini penting ya. Dan botol-botol bolong beliau rata lagi. Jangan jauh-jauh dari Allah. Itu penting Pak. Jadi orang Islam itu nek berusaha itu jangan jauh-jauh dari Allah. Karena Allah itulah yang kuasa membolak-balikkan hati setiap orang. Iki mau pesen bikin sido rata sido, gandeng ini dungo bengi sido gitu. Ini penting Pak. Iya, kita kok pengajian bareng gitu. Pun mungkin itu disambung lain waktu Bapak Ibu. Untuk PGL itu monggo Bapak Ibu nanti kalau misalnya di PG di sana mau mengundang saya untuk menularkan tentang praktek baik, tentang menulis buku dan sebagainya, siap saja Bapak Ibu. Saya biasa. Oleh kilo orang ini. Saya balik gratis. Nanti gratis dari Pak tentang luar Jawa Pak, kan kalau sih dari namu Irian Jaya Pak. Karena Irian Jaya itu istri saya itu karena terlalu cinta kepada saya, jadi tidak boleh ke Irian Jaya. Karena di sana ada gunung salak katanya. Sering cedot pesawat itu Pak. Nah, saya itu kan sering jatuh di gunung salak itu. Jadi istri saya belum tega kalau saya nggak ada gitu. Buat satu mereka mawon. Tapi yang lainnya alhamdulillah tidak. Kidul mawon. Oke. Ngoten Bapak Ibu, terima kasih mungkin cukup Pak. Boleh saya ngono diri buat kulit jenengan. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Mungkin sedang dipanggil perlunya kita tambahkan saja. Kalau untuk kesejahteraan tadi masuk 30% Pak. Jadi anggota menggunakan gedung ini itu mendapatkan potongan harga 30% dari harga sewa gedung, bukan dari keseluruhannya, tapi dari harga sewa gedung. Misalkan sewa 11,5 bayarnya cuma 8 juta untuk resepsi. Kemudian untuk audit Pak, audit internal itu biasanya dari tahun ke tahun, tapi auditornya berbeda dari cabang satu cabang yang lain. Karena saya juga pernah menjadi digawe jadi audit pemeriksa keuangan. Jadi memang kita transparan bagaimana kemudian bersama-sama. Kemudian untuk pro kontra tadi Pak ditanyakan pro kontra tentang iuran. Memang pada waktu narik kemarin itu banyak pro dan kontra, terutama kita yang ada di cabang Pak. Nah bagaimana kita cari ketua cabang?
biasa dari SD, dari SMP, SMA itu biasa. Ini mana iuran di gopo dan sebagainya, tanjani gopo. Ya kita jalankan. Pernah ini cerita saja, teman SMA seperti itu sampai saya sebelum saya matur ke sini, ya saya sowan ke SMA. Oke, sebenarnya SMA saya matur sama ketua ranting, sama guru kepala sekolah. Saya untuk bisa dijembatani bertemu dengan semua anggota. Akan kami paparkan, kami jelaskan iuran ini bukan kemana tronjongnya. Okay. Kalau memang ada yang tidak ikhlas, saya waktu jawab, betul nggak ikhlas? Silahkan buat pernyataan. Saya langsung gini Bapak. Okay. Berarti kalau tidak ikhlas, berarti kan dia menyatakan keluar dari PGRI. Tapi jika ada apa-apa, jangan nangis dengan PGRI. Wih harus pepet ekstrim. Tapi kalau awalnya ya tidak berikan penjelasan. Itu pengalaman di ketua cabang selama 10 tahun juga. Ya, jadi alhamdulillah pro kontra itu bisa teratasi dengan baik dan sekarang insya Allah solid. Itu Bapak mungkin dari Pak Sekretaris dengan pengalaman yang dulu bisa memberikan tambahan, monggo. Mohon maaf, tambah sedikit saja informasi bahwa memang di PP Sukarjo sesuai ADRT mengakomodir dari teman-teman jenjang dari tingkat TK, SMP. Pengurusnya itu meliputi, kemudian termasuk proporsional antara yang aktif dan yang pensiun. Jadi pensiun itu di ADRT ya, ada aturannya dan boleh asal tidak keluar. Maka ini dari tahun ini yang pensiun itu 8 dari 23. Itu apa tujuannya? Pengalaman yang itu masih bisa melanjutkan. Kemarin ada aturan teman-teman disebut ya bahwa untuk pengurus organisasi itu harus yang aktif, bukan melampah. Padahal pengurus itu harus pinter, bener, kompeten. Itu tambah. Kemudian kebetulan seperti tadi sampaikan Pak Sahono, di profesional itu di sini ada tim diklat. Tim diklat itu terdiri dari dewan pakar, kemudian ketua bidang profesi, ketua bidang karir, kemudian ada APKS, ada CSRIT, itu kan. Jadi kalau ada diklat, workshop dan sebagainya, yang mengenangannya adalah tim diklat hingga tertata. Kemudian untuk satu lagi hanya tim pengalaman. Kebetulan di kami di kepengurusan keagamaan ini terinspirasi dari yang lain tentang usaha tadi jual beli bolo diri. Ada sampaikan Pak Pasuki buat grup PGRI Niaga. Nah kalau beli jual ya situ di grupnya itu dan dibangun kepercayaan. Kadang Allah boleh Pak Arsidi akhirnya sehingga kita di PGRI ini bolo diri usahanya yang diri dan bisa berkembang dan aktif saja salah satu. Sehingga mohon maaf dengan baik kurang lebihnya mohon maaf waktu kami bagian sekretaris. Jadi demikian Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mengejar di benak Bapak Ibu, monggo mumpung kita berikan kesempatan untuk bertemu. Jangan, izin monggo Bapak, ini kasih. Masih longgar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang saya pertanyakan. Yang pertama, bagaimana komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara PGRI dengan partai politik di Jawa Tengah, sehingga kami melihat loyalitas PGRI ini sangat solid dibanding dengan yang ada di tempat kami. Mohon penjelasan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, memang kemarin sempat Bapak Ibu PGRI ini agak ditarik-tarik agak kurang bagus dengan pemerintah partai politik karena ada guru itu yang jago Pak, wakil bupati, sehingga otomatis kan
guru itu ya terpecah tuh Pak, tidak ke partai pemerintah, tapi ada yang mendukung sehingga ya pernah ada yang pindah Pak, ngono pada itu nonado Pak, ya seperti itulah, ya namanya politik seperti itu. Jadi politik itu memang kejam, bukan kejam, ya. Saya itu juga kaget Pak, masuk politik itu, pokoknya politik itu apa-apa menang, sing ra menang iki kalah, jadi seperti itu Pak, jadi politik dari apa-apa itu menang, sing ra menang kalah. Ya, jangan sampai begitu. Oke. Jadi kemarin akhirnya Bapak Ibu setelah ini yang Pak Bupati dikatakan istrinya ini jago lagi, akhirnya baik. Alhamdulillah sudah baik. Jadi kan kebetulan kemarin itu ketua Muhammadiyah itu guru Pak, sehingga agak kan Muhammadiyah otomatis dukung ke situ semuanya, dan guru-guru juga banyak yang itu. Tapi alhamdulillah berkat koordinasi, komunikasi, sekarang guru-guru sudah dikembalikan ke tempatnya Pak. Alhamdulillah. Nah, pulau ini Ibu Bejo. Bejo ini apa? Ibu Bupati sudah 2 kali periode ini. Nah, besok itu sudah tidak jago lagi. Jadi PSBB Pak Kasidi pokoknya mari bersama-sama, guru itu sangat profesional, bisa menjadi teladan. Sehingga tidak ngurus politik Pak, untuk kedepannya. Kan Prof. Bejo. Yang kedua, Wakil Bupati itu kali itu ngeten, jadi ya tonggo ya sekulino tolong-menolong lah biasanya, sehingga kita didukung gitu loh Pak. Jadi nanti PGRI ini wis tentrem ayem di politik untuk 5 tahun ke depan gitu loh. Insya Allah 5 tahun ke depan tentang politik itu ke arah yang lebih baik gitu Pak. Nanti Ibu sudah jago, itu dari PDI, wakilnya dari Gerindra, sehingga tidak. Nah ini juga ayem begitu loh Pak. Ayem orang bergerak oke kita. Nah sehingga ini 5 tahun ke depan tidak ada riak-riak, pokoknya ininya satu, menyatu untuk memajukan Sukoharjo lebih makmur, adil dan sejahtera, jadi seperti PGRI. Calon buat kepala ya, itu Pak. Ini tetap kepala nasional. Dulu pernah cita-cita itu Pak, tapi karena wakilnya ini kan teman saya, di rumah saya begini, terus maju Pak politik jadi ini saya alhamdulillah. Jadi insya Allah kedepannya untuk para politik ada pemikiran ke sana yang jelas. Ya. Nanti seperti itu Allah Pak, jadi manusia itu merencanakan gitu. Tapi Tuhan yang merencanakan. Kalau Bapak Edi rencananya orang dari bupati ini berjalan nyalon kita kok dari bupati ya jadi ya begitu. Ketua PGRI bisa dari kepala dinas, Allah menghendaki ya jadi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September ya jelas. Terima kasih Bapak telah memberikan penjelasan tentang komunikasi. Boleh kita tambahkan Bapak, memang sebenarnya kalau kita kembali ke ADRT maupun ke marwah daripada PGRI adalah satu organisasi yang independen. Ya, mungkin Bapak bantah itu teori kan gitu toh Pak. Iya Pak. Iya. Nah, karena itu teori, bagaimana kita menerapkan teori itu dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang penting kita bisa jaga diri. Nah, oleh karena itu disampaikan Pak Kadin tadi, kita komunikasi yang baik. Kalau kemarin terjadi kita akan bakar diri itu oknum per oknum Pak. Jadi tidak membawa nama besar PGRI, tapi oknum ke per oknum. Jadi intinya kita yang penting membawa, ya itu adalah tekanan pada mas anggota itu kita ada independen dan mandiri. Jadi kalau toh itu sudah terjun ke sana, itu adalah pribadi atau independen. Tapi dengan pemerintahan kita tetap harus solid membangun komunikasi yang positif, itu menurut kami. Nanti Bapak, ya mungkin Pak Sayono Mas Nangge Pak, kesannya mantap Pak. Terima kasih Pak. Pak Sumiar. PGRI provinsi termasuk PGRI Sukoharjo itu komitmen dengan sifat PGRI Pak. Ini nasionalis. Sifat PGRI itu ada 3 Pak.
unitaristik, independen dan non politik praktis. Karena non politik maka kita konsisten, kita istiqomah bahwa PGRI itu bukan bagian dari afiliasi politik. Jadi kita tidak cenderung ke salah satu partai politik, Pak. Ini konsisten kami, komitmen kami, istiqomah kami sesuai dengan cita-cita PGRI yang unitaristik, independen dan non partisan. Kata Pak, Jawa Tengah sami, Sukajadi sami. Kita bukan afiliasi dari partai politik manapun. Atur nuwun, Pak. Politik tingkat tinggi. Ini saya kira itu Bapak. Cukup Pak? Kalau cukup mungkin ada pemilik bawah dari Pak Ketua. Oh cukup. Jadi Bapak Ibu saya hormati, sekiranya pertemuan kita pada pagi siang hari ini telah berjalan dengan gayeng dengan ramah kita. Tentu kami dalam menjalan, saya pribadi dalam mengantarkan acara ini, saya banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan kami semua pengurus di Kabupaten Sukajadi ini dalam menghadapi panjenengan kurang berkenan, kami mohon maaf. Setelah ini acara kita ramah tamah di meeting room 2 sebelah Bapak, di meeting room 2 kita ramah tamah. Oh ya, namun sebelumnya kita tutup dulu Pak, sekalian ya Pak. Marilah pertemuan ini kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebagai kenangan kita